Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari media opini publik sedang bersilaturahmi dengan Ibu Ai Farida. Ibu Ai Farida, SPD ya Bu ya? SPD. Alhamdulillah. Ini Bu, maksud kedatangan kami ke sini yaitu ingin konfirmasi mengenai yang pertama mengenai tahun ajaran baru 2025-2026, kuotanya berapa, terus yang diterima berapa, jadi berapa rambal. Yang pertama itu. Terus yang kedua mengenai pelaksanaan MPLS seperti apa di sini dilaksanakannya, apakah melibatkan dari instansi terkait, instansi lain seperti BNN, terus dari kepolisian mungkin. Nah, mohon penjelasannya. Terus yang ketiga mengenai program apa sih yang program unggulan dari SMP 1 Wanareja ini sehingga masyarakat berantusias untuk memasukkan sekolah anaknya ke SMP ini. Ya, mungkin itu pasti ada skala prioritas Bu yang menjadi program unggulan dari sekolah ini. Terus yang keempat masalah MBG Bu ya, apakah ini dari SMP Negeri 4 ini sudah menerima SMP 1 ya, maaf, SMP 1 Wanareja ini sudah menerima manfaat daripada MBG. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempercayai kami ke sini untuk diwawancarai atau mendapatkan informasi tentang keberadaan dan segala sesuatu mungkin yang berkaitan dengan siswa. Alhamdulillah di SMP 1 Wanareja berkaitan dengan penerimaan siswa baru itu kami memiliki kuota yang agak sedikit besar ya sebetulnya, tapi sama seperti sekolah-sekolah lain di mana di satu kecamatan itu hanya satu sekolah negerinya. Jadi kami di sini kuotanya kurang lebih 440. Kalau berkaitan dengan rombel itu masih tetap 11 rombel. Nah, kebetulan kemarin ketika penerimaan siswa baru kami mendapatkan siswa itu, memperoleh siswa itu 415 siswa. 415 siswa dari kuota yang 440. Alhamdulillah pelaksanaan MPLS sudah berjalan dengan baik. Kami pun bekerja sama dengan beberapa stakeholder atau beberapa instansi. Yang pertama dengan Kapolsek juga, dengan Puskesmas, Badan KB, NAPSA, dan yang lainnya itu ya. Kami pun dari segi kerohanian ada beberapa kegiatan untuk mengisi anak-anak ketika MPLS juga. Itu keterkaitan dengan pelaksanaan MPLS yang kami laksanakan mulai dari tanggal 14 Juli ya, 14 Juli selama 5 hari. Terus berkaitan dengan MBG ya, prioritas ya. Alhamdulillah animo gitu ya, animo dari masyarakat terhadap sekolah kami memang dari dulu ini sudah lebih dari 60 tahun. Jadi ini adalah sekolah bukan sekolah tua, mungkinnya sekolah yang sudah memiliki waktu yang panjang juga untuk mendapatkan seperti ini. Animonya baik, cukup baik, sangat baik dan bukan tidak pernah menurun gitu ya. Tetapi alhamdulillah terus mengalami kemajuan terutama dari jumlah siswanya juga. Tapi insya Allah kami pun memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak didik kami. Kami punya keinginan gitu ya, punya keinginan bahwa bukan hanya sekedar melaksanakan wajib belajar saja, tetapi akhlakul karimah, sikap yang baik,
kami menekankan 70% itu untuk sikap yang baik, sehingga dari masyarakat pun alhamdulillah memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Nah, di sini juga ditambahkan dengan beberapa hal yang mungkin membuat siswa-siswi atau orang tua untuk bisa menyekolahkan di sini, yaitu dengan beberapa ekskul. Ekskul andalan kami di sini diantaranya adalah Paskibraka, telah beberapa kali mengikuti perlombaan di beberapa tempat, baik di kabupaten ataupun di luar kabupaten juga. Nah, ini membuat anak didik betul-betul termotivasi, tetapi bukan hanya paskibra saja. Di antaranya ada bulu tangkis, ada juga yang akademik dan non akademiknya, ada pramuka, juga karate, silat, dan yang lainnya. Kalau dulu juga pernah ada drum band, hanya mungkin untuk sekarang anak-anak lebih condong ke arah paskibra, pramuka, dan volleyball juga itu banyak juga. Itu mungkin yang membuat animo masyarakat tinggi ya. Dan yang keempat mungkin ya Pak ya, berkaitan dengan makan bergizi gratis itu. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah meluncurkan berkaitan dengan makan gratis ini, karena memang ini adalah salah satu program yang membuat anak lebih bersemangat belajar, karena kalau tidak didukung dengan makanan yang bergizi, itu kemampuan kecerdasan anak juga mungkin agak sedikit menurun ya. Nah, ini alhamdulillah sudah dilaksanakan setelah MPLS, pada saat MPLS, bahkan seminggu sebelum MPLS, kurang lebih tanggal 9 itu sudah diluncurkan, sudah kami terima juga ya, walaupun anak masih libur. Nah, kami menyampaikan melalui grup WhatsApp wali kelas juga anak-anak supaya untuk mengambil MBG itu sendiri. Alhamdulillah sampai hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Yang mudah-mudahan dengan program ini anak-anak kita, anak didik kita dapat menjadikan dirinya jauh lebih sehat, lebih baik, cerdas, dan menjadi anak bangsa yang beriman, bertakwa, soleh-soleh. Terima kasih banyak kepada semuanya. Terus ini Bu, mengenai menunya, apakah udah cukup standar 4 sehat 5 sempurna menurut Ibu sebagai pendidik di sini? Apa udah memenuhi syarat seperti itu Bu? Setelah kami lihat, kami juga menanyakan langsung kepada siswa ya, alhamdulillah dari segi suplemen pelengkap juga sudah memenuhi, baik itu karbohidratnya, proteinnya, bahkan untuk buah-buahannya pun sampai ke minuman yaitu berbentuk susu, itu alhamdulillah sudah kami terima dengan baik dan memenuhi untuk kesehatan bergizi gitu. Alhamdulillah. 4 sehat 5 sempurna 4 sehat 5 sempurna. Ini satu lagi Bu, mungkin terkait masalah kan rumor dari luar ya Bu ya, mengenai bahwa sekolah ini sekolah gratis ya. Itu sesuai dengan instruksi dari MK, juga dengan instruksi dengan Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Deddy Mulyadi, bahwa tidak boleh ada pungutan untuk sekolah gratis itu. Nah, tapi kan di setiap sekolah ini punya ciri khas tersendiri, betul. Ya, seperti baju batik, terus baju olahraga, terus atribut, topi, segala macam. Itu kan bagaimana di sekolah ini cara menentukan ke orang tua atau ke murid, ke siswanya? Alhamdulillah kami pun mengikuti saran atau instruksi dari atas ya, terutama dari Bapak Gubernur kita. Di kami tidak ada pungutan apapun,
hanya mungkin tadi berkaitan dengan identitas sekolah, Ya, pasti hampir semua sekolah juga Hampir, betul. Memberikan namanya kelengkapan tersebut ya dengan tidak gratis juga mungkin ya, Ya. karena memang ini di luar dari programnya. Jadi kami mensosialisasikan terlebih dahulu kepada orang tua siswa berdasarkan surat edaran juga dari Bupati ya, bahwa kalau seandainya berkaitan dengan identitas sekolah, ciri khasnya yang berkaitan dengan pakaian olahraga, batik ataupun atribut yang lainnya, itu bisa disosialisasikan, bisa diberikan kepada orang tua. Tapi alhamdulillah setelah kami rapat, bahkan dari kelas 7, 8, 9 pun orang tua sudah dirapatkan, itu orang tua responnya baik. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Karena memang bukan untuk berorientasi kepada kepentingan pribadi ataupun bisnis, karena ini adalah sekolah betul-betul dari pemerintah. Itu komite juga ada? Ada. Komite sekolah dilibatkan juga? Pasti. Oh. Alhamdulillah di kami pun ada komite, ya ada ketua komite, bahkan paguyuban orang tua siswa juga sudah dibentuk. Jadi kami tidak sulit untuk menyampaikan informasi. Kami tidak pernah memberikan sesuatu itu tanpa ada sepengetahuan dari komite, baik secara lisan ataupun secara tertulis, tersirat dan tersurat. Itu mungkin. Nominalnya berapa Bu itu? Dari untuk baju batik, baju olahraga, juga untuk atribut yang lain-lainnya itu nominalnya berapa? Kalau berkaitan dengan dana, mungkin setiap sekolah itu punya ini masing-masing, anggaran masing-masing. Kami pun tidak bukan beragam Bu. Ya, beragamnya. Hanya mungkin insya Allah orang tua siswa komite sudah sepakat bahwa yang diberikan kepada anak itu harus sesuai dengan pengeluarannya. Itu saja mungkin. Tidak melebihi apapun, tidak berorientasi kepada bisnis atau apapun. Mungkin cukup Bu. Terima kasih atas kesediaan.